الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah pecinta Masjid Jenderal Sudirman Surabaya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama seluruh para jamaah dan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih hidup ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mensyukuri seluruh karunia yang diberikan Allah kepada kita, baik itu nikmat berupa fisik kita, akal kita, nafsu kita, hati kita. Marilah kita pergunakan karunia pemberian Allah ini untuk menjadi hamba-hamba Allah
mendapatkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dan kehadirannya mudah-mudahan menjadikan kita dan seluruh umat Islam akan mendapatkan prestasi yang tinggi, yaitu selamat di dunia ini dan selamat pula di akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, senjata kita untuk kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup adalah doa-doa yang terbaik kita. Baik doa itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga besarnya, dan doa untuk seluruh umat Islam. Semoga pecinta-pecinta Masjid Jenderal Sudirman ini yang masih hidup, para kiai, para ustaz, para takmirnya, para muadzinnya, dan seluruh donatur yang masih hidup, Allah berikan panjang umur, bin barokah, wa bin taatillah, sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan wafatlah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Demikian pula kita tidak melupakan jasa yang luhur yang telah diukir oleh seluruh takmir-takmir pendiri masjid ini dan seluruh para kiai, ustaz, muadzin, dan seluruh warga di dekat Masjid Jenderal Sudirman yang sudah wafat. Doa-doa kita senantiasa mengalir untuknya. Mudah-mudahan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhu. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal nikmah wal jannah. Amin ya Rabbal alamin. Surat yang saya baca tadi namanya surat Ali Imran. Ayatnya yang terakhir, ayat 200. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada kita agar seluruh kaum muslimin muslimat ini mendapatkan kejayaan di dunia ini dan kejayaan pula di akhirat nanti. Tentunya firman Allah ini hendaknya dengan metode M5. Pertama, Al-Quran itu kita membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Jadi umat Islam yang bersahabat dengan Al-Quran dengan M5 ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia hidupnya husnul dan wafatnya Al-Fajr ayat 27 sampai 30 dia akan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga
perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Apabila 4 hal ini bisa kita lakukan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika panjenengan panjang umurnya, maka keberadaan panjenengan itu memunculkan yang namanya maslahah. Apakah maslahah itu? Maslahah itu adalah kebaikan. Seandainya panjenengan ditakdirkan wafat, maka panjenengan pun dikenal umat yang mengakhiri hidupnya dengan maslahah, sehingga seluruh kejahatan tidak kita lakukan lagi karena kita sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya mulia, matinya pun mulia. Inilah yang harus kita upayakan sehingga hidup dan mati kita adalah dalam keadaan mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah membicarakan beberapa macam hikmah dan hukum sejak awal surat ini, dari ayat 1 maksudnya surat Ali Imran ini sampai ayat yang terakhir 200, maka untuk menjaga dan memantapkan pelaksanaan hal-hal yang tersebut di surat Ali Imran ini, ditutup dengan anjuran agar umat ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan kalau ingin tahu iman dan takwa panjenengan itu ada apa tidak, bertambah atau berkurang, ciri-cirinya iman seseorang itu baik adalah semakin baik akhlak mulianya. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada para kiai dan para habaib, dan berakhlak pula kepada seluruh umat Islam. Tidak pilih kasih. Dimanapun dia berada, bangsa manapun dia, jika dia beriman dan bertakwa kepada Allah, dia adalah saudara-saudari kita. Oleh karena itu, Allah meletakkan sebagai syarat untuk memperoleh kebahagiaan, yang pertama adalah beriman takwa. Sebulan sudah kita didik kemarin dengan puasa Ramadan dan 6 hari puasa di bulan Syawal. Insya Allah 11 bulan panjenengan akan dibarengi, ditemani sama iman dan takwa panjenengan yang kokoh, sehingga bertemu insya Allah di Ramadan 1445 Hijriah. Amin ya Rabbal Alamin. Sabar dan tabah melakukan segala macam perintah Allah, mengatasi semua gangguan dan cobaan,
menghindari segala larangan Allah, terutama bersabar dan tabah menghadapi lawan dan musuh agama. Jangan sampai musuh-musuh agama lebih sabar dan lebih tabah daripada kita, sehingga kemenangan berada di pihak mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila orang yang beriman takwa ini tidak bersatu, bercerai-berai, walaupun beriman takwa, pasti dan pasti dia akan kalah. Seperti yang disampaikan Rasulullah, di akhir zaman nanti umat Islam ini seperti buih yang ada di lautan, ditendang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sehingga dia diumpamakan seperti makanan yang ada di meja makan. Kenapa mereka tidak punya kekuatan? Karena mereka tidak konsisten terhadap iman dan takwanya, sehingga Allah memberikan rasa takutnya kepada dia. Yang ditakuti adalah mati. Mestinya orang yang beriman takwa itu tidak usah takut mati, berani hidup dan harus berani mati. Yang penting hidup mulia dan mati husnul khotimah. Kalau panjenengan mau baca sejarah, pada saat umat Islam itu tidak taat lagi kepada Rasulullah, maka peperangan yang dia lakukan itu dia mendapatkan kekalahan dan kocar kacir. Itulah pelajaran. Oleh karena itu, marilah kita bersatu agar Allah memberikan kejayaan kepada kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hendaklah orang-orang mukmin selalu bersiap siaga dengan segala macam cara dan upaya berjihad menghadapi kemungkaran yang ada dengan cara pergunakan tanganmu, pergunakan lesanmu, pergunakan hatimu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang beriman takwa bisa beramar ma'ruf nahi munkar karena dia beramal ma'ruf, sehingga Allah berikan kekuatan dia bisa mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Sementara orang-orang yang munafik, ciri-cirinya berkata dusta, kalau janji dia diingkari, kalau diberi amanat dia khianat, bisanya amar ma'ruf tapi nyambi munkar. Bayangkan di saat dia melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah, dia nyambi berbuat munkar. Itulah musuh-musuh umat Islam yang senantiasa berkolaborasi dengan orang-orang yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, sehingga tidak suka kepada umat yang beriman takwa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, hendaklah orang mukmin selalu bersiap siaga dengan segala macam cara dan upaya, termasuk berjihad di jalan Allah dengan harta bendanya, dengan pemikirannya, dengan menundukkan nafsunya, dan dengan cara kita mengajak umat untuk senantiasa berbuat baik dan mencegah dari hal-hal yang mungkar.
menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan mengurangi kewibawaan dan kemurnian serta keagungan agama Islam, dan sebagai sari pentingnya beriman dan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa di mana saja mereka berada, karena dengan bekal takwa itulah segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan baik dan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, barang siapa di antara orang-orang yang beriman takwa melaksanakan 4 macam anjuran tersebut, pasti dia akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kehadiran Masjid Jenderal Sudirman ini akan membawa seluruh umat yang berada di masjid ini, yang berada di dekat masjid ini, untuk masuk surga bersama-sama Rasulullah Muhammad SAW. Surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. وفي الآخرة حسنة